wa yuzayyinullahu ta'ala kullu yaum al jannah, dan dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, di setiap hari adalah surga. Ya, surga itu di setiap hari Allah perintahkan para malaikatnya untuk beberes-beres, untuk bebersih-bersih, untuk selalu diindahkan surga tersebut. Wa yaqulu yushaku ibadi sholihun, ya, ditakutkan hamba-hambaku yang soleh ayakufa anhumus su' wal adza, ya, yang mana mereka menahan daripada kejahatan dan gangguan. Wa yaghfir lahum fi akhir lailah, dan diampuni mereka dosanya di akhir lailah. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan ini, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian puasa siam, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita itu berpuasa juga, tapi berpuasanya beda-beda caranya. Ada yang puasa ngomong, ya, puasa makannya tapi apa yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya, cara-caranya. Kenapa? Karena sesudah datangnya Nabi Muhammad SAW disempurnakan puasa itu begini caranya, ya. Dari sebelum azan subuh kita makan, ya, menahan makanan sampai maghrib itu tidak boleh makan, ya. Bukanlah, ya, puasa yang umat sebelumnya itu, yaitu ada yang tidak boleh ngomong, ada yang tidak boleh makan, tapi makanannya yang dikhususkan makanannya, ya. Nah, inilah disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Salman al-Farisi radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaum min Sya'ban. Dari Salman al-Farisi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami di akhir bulan Sya'ban. Faqala ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, sungguh telah ada di hadapan kalian bulan yang sangat hebat. Fihi lailatul qadar, di dalam bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ja'alallah siyamahu faridah, Allah jadikan, ya, puasanya itu fardu wajib. Wa qiyamu lailuhu tatawuan, dan bangun di malam tersebut sunnah. Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khair, barang siapa yang mendekatkan diri dengan sesuatu yang kebaikan, kana kaman adda faridah, maka pahalanya seperti melakukan perbuatan yang wajib, bima siwah, yaitu pada selain daripada bulan tersebut. Wa man adda faridah, barang siapa yang melakukan kewajiban, perintah yang wajib, kana kaman adda sab'ina faridah, maka sama seperti melaksanakan 70 salat fardu, bima siwah, pada selain daripada bulan itu. Wa huwa sahrus sabar, itu bulan namanya bulan sabar. Wasabru sawabuhu al jannah, orang yang sabar pahalanya adalah surga. Wa huwa sahrul muasah, apa makna sahrul muasah? Yaitu sahrul musaadah, ya, sahrul musaadah, saling membantu, ya, muasah. Ya, di bulan Ramadan itu dikatakan juga oleh Nabi kita Muhammad SAW sahrul muasah, wa huwa sahrun yuzadu fi rizqil mu'min,
Di bulan itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala rizki orang-orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Man fatara fihi shaiman, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu itqu raqabah, maka baginya pembebasan dirinya dari api neraka Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratun lidzunubihi, dan mengampuni dari dosa-dosanya. Gulna ya Rasulullah, maka ada satu sahabat berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yuftiru bihi shaim. Tidaklah di antara kami ini semuanya ada yang bisa untuk memberikan makanan orang yang berpuasa. Enggak semua kami ini punya. Yu'tillah hadza sawab man yuftiru shaiman ala madzaqatil laban wa syurbatan ma au tamrah, wa man asba'a shaiman kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa sagahu rabbahu min haudihi syurbatan la yadma'u ba'daha abada. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini pahala man yuftiru, siapa yang memberikan ya makanan kepada orang yang berpuasa, ala madzaqatil laban, walaupun dengan seteguk susu, wa syurbatan ma, walaupun dengan satu teguk air minum, au tamrah, atau walaupun dengan satu korma. Wa man asba'a shaiman, barang siapa yang mengenyangkan perut orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan lidzunubi, maka baginya pengampunan dosa daripada dosa-dosanya, wasagahu rabbuhu, dan akan diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala, min haudi, yaitu dari telagaku, surbatan, satu teguk minuman, la yadma'u ba'daha abada, tidak akan haus selama-lamanya. Wa kana lahu mislu ajri min ghairi an yanqusa min ajrihi syai', dan baginya orang yang memberikan makanan bagi orang yang berpuasa mendapatkan pahala orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun, padahal dia cuma memberikan makanan ya, makanan orang yang berbuka puasa, dia dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang berpuasa ya, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa syahrun, dan di situ bulan Ramadan, di bulan itu ada, di awalnya adalah rahmah ya, kasih sayang, wa awsatuhu maghfirah, di pertengahan adalah ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meringankan kepada pembantunya, meringankan kepada budaknya, fihi, di bulan tersebut, di bulan Ramadan, a'taqahullah minan nar, maka ganjaran bagi orang tersebut akan dibebaskan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Fastaksiru bihi min arba'i hisal, maka perbanyaklah di dalam bulan suci Ramadan 4 perkara. Wa minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, u'tiyat ummati khamsa hisal, diberikan kepada umatku kelebihan 5 perkara. Fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan, lam tu'tihinna ummatan qablaha, tidak diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 perkara ada ya kelebihan dari orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Yang pertama, khulufu famus shaim atyabu indallah min rihil misik, bau mulut ya orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala
yaitu lebih wangi daripada bau misik, bau kasturi. Wa tastaghfiru lahumul malaikah, dan orang yang berpuasa mendapatkan ampunan, doa dari para malaikat, ya, mintakan ampun dari para malaikat kepada orang yang berpuasa. Ya. Sampai kapan? Hatta yuftiru, sampai dia berbuka. Watus qadu bihi mardatus syayatin, dan dikunci, diborgol semua para syaitan, ya. Para syaitan diborgol semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzayyinullah taala kullu yaum al-jannah, dan dihiaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap malam, di setiap hari adalah surga. Ya, surga itu di setiap hari Allah perintahkan para malaikatnya untuk beberes-beres, untuk bebersih-bersih, untuk selalu diindahkan surga tersebut. Wa yaqulu yushaku ibadi sholihun, ya, ditakutkan hamba-hambaku yang soleh, ayakufa anhumus su' wal adza, ya, yang mana mereka menahan daripada kejahatan dan gangguan. Wa yaghfir lahum fi akhir lailah, dan diampuni mereka dosanya di akhir lailah. Gila ya Rasulullah, ahya lailatul qadar. Ya Rasulullah, apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Qala la, walakin, akan tetapi al-amil yuwaffa ajruhu, orang yang mengamalkan kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala idza qada amalahu, apabila dia melaksanakan perbuatannya. Dan juga keutamaan di bulan suci Ramadan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu lahu ma taqaddam min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Jadi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, ya, membenarkan, ya, wa ihtisaban, lakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu membenarkan dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ghufirallahu lahu ma taqaddam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya dari awal sampai akhir. Jadi alangkah sayangnya bagi kita, ya, di bulan suci Ramadan, ya, ada yang sakit sedikit tidak berpuasa, ya, perjalanan musafir sedikit tidak berpuasa. Jangan, ya, tahan sedikit, tahanin, ya. Jalan, ada perjalanan jauh sedikit, ya, usahakan jangan sampai batal puasanya. Dan juga bulan ini adalah bulan siarnya Allah Subhanahu wa taala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diceritakan bahwasanya terjadi orang yang tidak pernah berpuasa, orang yang tidak pernah sholat, orang yang tidak pernah beribadah, akan tetapi masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa? Ya bisa. Ya, bisa terjadi semuanya itu apabila kita menampakkan, ya, wujud bahwasanya siarnya Allah harus di atas segala-galanya. Sebagaimana ada satu orang yang soleh memimpikan tetangganya seorang Yahudi, ya, diarak, dibondong-bondong oleh para malaikat dengan mimbar yang sangat istimewa. Jadi seorang
yang soleh tetangganya tersebut tahu ini orang Yahudi bukan orang Muslim, ya, tahu, ya, akhirnya bertanya kepada orang Yahudi tersebut, dari mana engkau dapatkan ini? Bukannya engkau ini orang Yahudi, bukan orang Muslim? Iya, ya, dahulu memang aku ini Yahudi, tapi sekarang aku sudah Muslim, katanya. Aku pun bertanya kepada malaikat, apa yang membuat aku mendapatkan hidayah? Akhirnya malaikat pun menjawab, engkau mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebab dahulu sewaktu di dunia engkau memukul anakmu yang kecil makan di hadapan orang Muslim di bulan suci Ramadan. Engkau pukul anakmu sampai menangis, ya, karena dia makan di hadapan orang Muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin membalas kepadamu, tidak sempat lagi, akhirnya dibalaslah di waktu sakratul maut, yaitu waktu sakratul maut, napas terakhirmu diperintahkan, ditalkinkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya seorang Yahudi tersebut masuk Islam karena balasan dari balasannya Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah, ya, seorang Yahudi atau Nasrani di muka bumi ini melakukan kebaikan semuanya dibalas langsung di dunia. Tidak ada lagi balasan nantinya di akhirat. Misalnya dia ngasih apa sama orang Muslim, ya, ngasih semen berapa sak, ya. Nah, semen itu nanti dilihat ganjarannya apa, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Sebagaimana diceritakan, ya, bahwasanya ada seorang yang soleh, ada satu lagi seorang yang kafir, ya, satu seorang soleh, satu seorang kafir. Orang soleh ini kepingin makan ikan, yang namanya ikan ini yang enak, ya, yang biasanya ada di negerinya, biasanya ada, tapi tidak ada. Tapi dia mesen itu, saya mau cari ikan ini, saya kepingin sekali makan ikan ini. Akan tetapi ada malaikat yang turun dari langit, ya, yang tadinya ada ikan tersebut, ikan itu ditiadakan, diambil semuanya, nggak ada ikan tersebut, ya. Satu lagi daripada malaikat itu, ia berdua, satu lagi daripada malaikat itu ada seorang kafir, ya, yang kepingin juga makan ikan yang disenanginya. Tidak ada di negerinya, diambilkan oleh para malaikat itu, diperintahkan oleh Allah, ambil dari negeri lain, ya, ambil, datangkan ikan tersebut untuk orang kafir itu. Jadi dua malaikat ini kebingungan, ya, yang satu orang soleh jangan sampai dia makan ikan itu, yang satu orang kafir, ya, ambilkan, carikan ikan tersebut untuk dia. Akhirnya dua malaikat ini setelah melakukan, ya, diskusi, dia, saya bingung, ya, ini malaikat dua-duanya bingung, ya, ini orang soleh, ya, orang soleh, saya orang kafir, tapi yang soleh ini jangan sampai dia mendapatkan keinginannya. Orang kafir ini dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keinginannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala utus satu malaikat lagi untuk menjelaskannya. Diutus untuk menjelaskannya, dijelaskan, ya. Adapun orang soleh yang kepingin makan ikan itu, dia itu punya dosa, ya. Dosa itu tidak bisa dihapuskan dosanya kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala melarang, ya, untuk tidak mendapatkan apa keinginannya. Adapun yang orang kafir tersebut, dia ini pernah
mengasih, memberikan sesuatu kepada orang muslim, dan Allah ingin membalasnya sebelum dia meninggal. Allah membalasnya, membantunya mencarikan daripada apa yang dia inginkan, dikabulkan daripada keinginannya, hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membalasnya hanya di dunia saja. Tidak ada lagi balasan nanti di akhirat. Inilah yang terjadi dari kejadian-kejadian orang yang berbuat baik dari orang muslim ataupun orang kafir. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala orang kafir tersebut hanya di dunia. Begitulah daripada cerita seorang yang belum pernah sholat, belum pernah puasa, akan tetapi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa, ma'asyiral hadirin wal hadirat? Sebab memuliakan, mengagungkan bulan suci Ramadan. Maka dari itu, kita yang sering hadir majelis, kita yang senang mendengarkan tausiah, kita muliakan bulan suci Ramadan, kita agungkan bulan suci Ramadan, kita galakkan anak-anak kita untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, supaya kita mendapatkan balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan-balasan yang mana kita tidak mampu lagi untuk menikmatinya. Nasallallahu Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala sampai umur kita memasuki daripada bulan suci Ramadan, bulan yang awalnya rahmah, di pertengahannya maghfirah, di akhirnya adalah pembebasan dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana kama ballaghta bi Rajab wa Sya'ban, ballighna Ramadan wal ballighna Ramadan wa yu'inana 'ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa husnul hitam wa yahfadna minal ma'asi wal atham. Allahumma adrikna lailatul qadar wa azim lana fikal ajar birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh saudara kita Ari, yaitu kita tawakupan dahulu dari majelis Jalsatul Isnin malam Sabtu. Insyaallah kita akan sambung lagi, buka lagi di bulan Syawal. Insyaallah sedatangnya Hana dari Palembang. Insyaallah Allah berikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, dan dikabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.